Pemerintah mewajibkan perusahaan-perusahaan di tanah air agar membayarkan tunjangan hari raya di tahun 2021 secara penuh kepada pekerja paling lambat 7 hari sebelum hari H, dengan opsi penyesuaian bagi yang tidak mampu melalui perundingan. Dan di sisi lain, masih banyak perusahaan di berbagai sektor yang terdampak pandemi sehingga belum mampu atau keberatan untuk memberikan THR. Lantas seperti apa keadaan sektor penggerak ekonomi Indonesia setelah dilanda pandemi? Kita akan simak dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah keadaan dari sektor industri di Indonesia pada kuartal keempat tahun 2020. Ya, kita ketahui bersama ini adalah sumbangsihnya juga terhadap pendapatan, maksud kami produk domestik bruto. Untuk secara tahunan kita lihat ini sekitar 62,07% terhadap PDB di triwulan keempat tahun 2020. Apa saja dari sektor industri yang tumbuh positif? Ini ada jasa kesehatan, kemudian juga kegiatan sosial sekitar 16,54%. Kemudian ada sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh 10,91%, kemudian jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh 2,47%. Sementara ada sektor pertanian dan kehutanan yang juga tumbuh positif 2,59%, kemudian real estate yang mengalami pertumbuhan 1,25%. Ya, adapun pertumbuhan negatif yang dialami oleh sektor industri di tengah pandemi COVID-19 pada kuartal keempat tahun lalu adalah transportasi dan pergudangan yang mengalami tekanan hingga 13,42%, kemudian konstruksi minus 5,67%, akomodasi makanan dan minuman minus 8,88%, kemudian listrik dan gas juga melemah 5,01%. Adapun pariwisata dan juga ekonomi kreatif tumbuh negatif 2,49%. Ya, pemirsa, Indonesia terkena dampak ekonomi dari COVID-19 dengan angka awal yang menunjukkan adanya penurunan tajam di tahun lalu. Beberapa sektor kompak mengalami pelemahan. Lambat laun, beberapa sektor turut menunjukkan pemulihan dari pandemi. Ya, BPS telah mengeluarkan data tentang pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020, di mana data menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia menciut. Dan hasil ini merupakan resesi ekonomi pertama di Indonesia sejak krisis moneter. Dan di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya untuk memberikan stimulus untuk meningkatkan kinerja di setiap sektor penggerak ekonomi nasional. Ya, beberapa usaha pemerintah ini mampu untuk memulihkan dan meningkatkan kembali beberapa kinerja sektor. Pandemi tidak serta-merta meluluh lantakan kinerja sektor ekonomi. Ya, sektor kesehatan, kemudian sosial, ini menunjukkan kinerja yang positif dan kita akan simak dalam infografik selanjutnya. Akan lihat seperti apa sih kinerja dari sektor jasa kesehatan dan juga kegiatan sosial. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah sektor yang juga diharapkan mampu dalam membayarkan tunjangan hari raya. Ya, jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami pertumbuhan hingga 16,54%, di mana pencairan pembayaran insentif dari COVID-19 ini juga sudah dilakukan untuk tenaga kesehatan. Kemudian ada kebutuhan akan obat mengalami peningkatan sehingga mendorong penjualan obat dan alat kesehatan. Kemudian adanya peningkatan pendapatan rumah sakit, klinik dan juga laboratorium kesehatan untuk pelayanan COVID-19. Ini adalah sektor-sektor ataupun jenis usaha yang menunjang pendapatan dari jasa kesehatan dan kegiatan sosial di tengah pandemi COVID-19. Ya, pemerintah memfokuskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci untuk bisa keluar dari krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Penanganan dari krisis kesehatan melalui program vaksinasi akan menjadi game changer terhadap pemulihan kesehatan dan ekonomi Indonesia. Tidak heran jika sektor ini mampu bangkit bahkan menunjukkan kinerja yang positif di masa pandemi. Dan terkait dengan kinerja yang positif di sektor ini dinilai mampu untuk memberikan tunjangan hari raya kepada karyawan yang bergerak di bidang kesehatan dan farmasi. Ya, pemirsa, tidak hanya sektor kesehatan sosial dan farmasi. Diberlakukannya pembatasan sosial dan kegiatan dari rumah turut meningkatkan juga kinerja dari sektor telekomunikasi. Nah, seperti apa kinerjanya? Kita akan simak dalam infografik berikut ini.
Ya, ini adalah kinerja dari sektor informasi dan komunikasi yang juga diharapkan mampu membayar tunjangan hari raya. Kita lihat ini ada kenaikan sehingga 10,91% ya untuk sektor informasi dan komunikasi, di mana ini didukung oleh adanya permintaan konsumen terdampak dari WFH. Ya, itu dia. Dari kebijakan bekerja di rumah itu meningkatkan juga permintaan terhadap pelayanan data dan juga komunikasi. Kemudian penggunaan jaringan juga mengalami kenaikan, terdampak juga dengan adanya peningkatan dalam belanja online. Kemudian ada sektor teknologi informasi yang juga menjadi fokus pemerintah dan adanya transformasi digital di setiap sektor ekonomi Indonesia. Jadi ini dia yang menopang kinerja dari sektor informasi dan komunikasi di tengah pandemi COVID-19. Dan sektor informasi dan juga komunikasi ini muncul sebagai salah satu sektor yang menjadi tulang punggung dalam upaya bangsa dalam bertahan menghadapi tantangan pandemi COVID-19 di sepanjang tahun 2020. Sektor informasi dan komunikasi juga menjadi sumber pertumbuhan yang memberikan angka kontribusi positif tertinggi pemirsa pada PDB di tahun 2020 lalu. Sehingga tidak heran jika PSBB dan kegiatan dari rumah ini mampu meningkatkan kinerja sektor ini. Kemudian di sisi lain terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta, Sarman Simanjorang juga mengatakan bahwa sektor ini mampu membayarkan THR kepada karyawannya di hari raya. Ya pemirsa, kita tahu juga di beberapa sisi, kita tahu juga sektor ekonomi turut mengalami pelemahan yang menyebabkan beberapa perusahaan tutup dan melakukan pengurangan karyawan sehingga berdampak pada kinerja perusahaan dan juga karyawan itu sendiri. Atas sektor apa saja yang terdampak terkait dengan pandemi sehingga mempengaruhi dari kinerja perusahaan, kita akan simak kembali dalam infografik berikut ini. Ya, ini adalah kinerja dari beberapa sektor yang terdampak pandemi. Kita lihat ada sektor akomodasi dan makanan serta minuman yang mengalami tekanan hingga 10,22%. Kemudian ini terdiri dari tingkat dari penghunian kamar hotel yang mengalami pelemahan hingga minus 39,75%. Kemudian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang minus 75,03% dan tutupnya sejumlah hotel dan restoran selama masa pandemi COVID-19. Itu dia beberapa hal yang menekan dari sektor akomodasi dan makanan minuman. Selanjutnya ada industri pengolahan yang juga mengalami pelemahan atau terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 hingga minus 2,93%. Terdiri dari produksi LNG yang minus 6,63%, kemudian produksi mobil minus 46,37%, kemudian sepeda motor minus 40,21% dan semen minus 9,26%. Ya, krisis ekonomi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 ini mempengaruhi situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Pengurangan kegiatan ekonomi melalui pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilakukan untuk menghambat penyebaran coronavirus menimbulkan kontraksi ekonomi di berbagai sektor. Hal tersebut jelas mengganggu kinerja keuangan dari setiap perusahaan. Ya, beberapa sektor bahkan hampir dipastikan sulit untuk memberikan hal lebih untuk karyawannya, termasuk tunjangan hari raya yang sedang ramai diperbincangkan. Ya, pengusaha di sektor terdampak berharap adanya kebijakan yang dapat menghasilkan win-win solution untuk permasalahan tunjangan hari raya. Baik, semoga saja ada win-win solution ya antara pemerintah, pelaku usaha dan juga karyawan. Dan pemirsa, demikian informasi yang sudah kami sampaikan terkait dengan kinerja sektoral dan juga perusahaan-perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19. Kami akan kembali dengan ID Extendment berikut.